Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nandini Putri dengan NPM C10190291. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Portofolio kelas A. Dan di sini saya akan menganalisis laporan saham PT Fast Food Indonesia Tbk. Jadi, apa itu PT Fast Food Indonesia Tbk? Fast Food Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KFC Indonesia merupakan perusahaan pabrik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979. PT Fast Food Indonesia Tbk telah memiliki total 738 gerai di seluruh Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk mempunyai dana yang sudah terkumpul sebesar 25.436.250.000. Lalu di sini ada IPO, yaitu Initial Public Offering. Penawaran umum perdana atau IPO adalah penjualan umum pertama saham sebuah perusahaan swasta kepada investor atau masyarakat umum untuk pertama kalinya. Lalu di sini ada total saham yang sudah terdaftar sebanyak 22.312.500 lembar saham dan dana yang sudah terkumpul sebanyak 3.987.069.158 rupiah. Kondisi terbaik untuk membeli saham. Di sini saya akan menganalisis dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi, apa itu analisis teknikal? Yaitu usaha memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dalam hitungan menit, tapi bisa juga dalam hitungan bulan. Dan ini tidak hanya digunakan di saham, tetapi bisa di forex, kripto, dan lain-lain. Lalu, apakah PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang menjanjikan untuk investasi? Dilansir dari finance@yahoo.com, beginilah pergerakan saham PT Fast Food Indonesia Tbk dengan kode saham FASJK. Di situ ada garis panah yang berarti bearish. Bearish adalah arah pergerakan indeks saham ke bawah atau cenderung mengalami pelemahan. Pasar saham yang bearish ditandai dengan kondisi pasar yang menunjukkan tren menurun atau downtrend. Investor atau trader yang melihat tanda-tanda downtrend cenderung percaya hal-hal negatif bisa terjadi pada pasar. Kenyataannya, akibat reaksi berlebihan para investor atau trader yang menjual saham-saham miliknya. Lalu di sini saya akan menganalisis fundamental. Jadi, apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah metode pengukuran nilai intrinsik keamanan dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan yang terkait. Lalu, apakah dengan harga yang murah berarti perusahaan tersebut menjanjikan? Jawabannya adalah belum tentu. Selain harga yang lain, yang mesti dipertimbangkan adalah kinerja dari perusahaan itu sendiri yang dapat diketahui dengan menghitung EPS, revenue, operating profit, ROA, ROE, NPM, dan yang terakhir yaitu DER yang dapat dihitung pada laporan keuangan. EPS atau earning per share yaitu suatu perhitungan dividen untuk perusahaan terbuka atau TBK seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan utama suatu perusahaan adalah agar bisa memberikan keuntungan pada pemilik bisnis atau untuk para pemegang saham perusahaan. Untuk mendapatkan EPS yaitu dengan cara laba bersih dibagikan dengan jumlah saham, yaitu terdapat senilai 118,12.
Lalu di sini ada revenue atau pendapatan. Revenue dimaknai sebagai pendapatan usaha. Lebih lanjut, istilah ini digunakan untuk merujuk pada jumlah dana atau uang tunai yang didapatkan dari hasil penjualan produk atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan. Revenue di sini mendapatkan nilai sebesar 4,41. Lalu di sini ada operating profit atau laba operasi. Laba operasi mencerminkan laba perusahaan setelah membayar biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya operasi, seperti upah yang sudah dibayar yaitu senilai 61,40,69,2. Untuk menghitung laba operasi ini, PT Fast Food Indonesia Tbk laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasi perusahaan seperti biaya listrik, air, dan internet. Lalu di sini ada ROA yaitu Return on Asset yang bisa dihitung dengan cara laba bersih dibagi aset perusahaan secara keseluruhan yang terdapat dengan jumlah 2,82%. Lalu di sini ada ROE atau Return on Equity. ROE dinyatakan dalam presentasi dan dihitung dengan rumus ROE membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan. ROE di sini mendapatkan jumlah senilai 6,3%. Lalu di sini ada NPM yaitu Net Profit Margin yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total pendapatan atau penjualan bersih dikalikan dengan 100% yang terdapat jumlah sebesar 10,8%. Lalu di sini ada DER yaitu Debt to Equity Ratio. Cara menghitung DER yaitu dengan total hutang dibagikan dengan ekuitas. Dengan catatan, utang atau liabilitas merupakan kewajiban yang memang harus dibayar oleh pihak perusahaan secara tunai dan pihak pemberi utang dalam kurun waktu tertentu. DR di sini berjumlah senilai 0,8 yang artinya PT Fast Food Indonesia Tbk memiliki tingkat utang yang lebih rendah dari aset perusahaan sehingga investor disarankan membeli saham di perusahaan ini. Jika PT Fast Food Indonesia masih di bawah 1, maka potensi pengembalian hutang bisa dikatakan cepat dan tidak akan ada hambatan. Jadi kesimpulannya, sebelum membeli saham, alangkah baiknya kita menganalisis kondisi ekonomi atau laporan keuangan terlebih dahulu dengan melakukan analisis fundamental, atau kita juga bisa melakukan analisis teknikal untuk melihat seberapa baik grafik atau chart saham perusahaan tersebut. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai analisis teknikal dan fundamental dari perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.